Pengertian perikatan. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut verbintenis. Istilah perikatan dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas suatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu tersebut. Begitu pula menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Nah, apa saja dasar hukum perikatan itu? Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP Perdata ada 3 sumber. Yang pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Yang kedua, perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, perikatan terjadi bukan perjanjian, melainkan terjadi karena perbuatan melanggar hukum. Azas-azas hukum perikatan. Azas dalam hukum perikatan diatur dalam buku ketiga KUH Perdata, yakni asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas. Wan prestasi timbul apabila salah satu pihak atau debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wan prestasi bisa berupa 4 kategori, yakni yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Apa sajakah akibat-akibat dari wan prestasi? Akibat-akibat wan prestasi atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wan prestasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yakni pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur berupa ganti rugi. Kedua, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian yang bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Ketiga, peralihan risiko, di mana peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian. Bagaimana cara menghapus dari hukum perikatan? Nah, selanjutnya kita membahas mengenai hapusnya perikatan. Suatu perikatan itu bisa dihapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cara penghapusan yang pertama yaitu dengan cara pembayaran. Nah, pembayaran ini dapat kita contohkan dengan ketika membeli suatu barang, seperti kita sedang membeli sepeda. Nah, pada hari itu juga, pada waktu yang bersamaan juga, kita langsung membayar sepeda tersebut secara tunai dan secara cash, seperti itu. Nah, ketika itu telah kita lakukan, maka tidak ada lagi keterkaitan atau tidak ada lagi hal yang penting di antara kedua belah pihak. Nah, cara yang kedua yaitu penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Cara ketiga yaitu percampuran hutang. Cara yang keempat adalah pembaharuan hutang. Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Cara kelima yaitu perjumpaan hutang atau kompensasi. Apakah kompensasi itu? Nah, kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan
di mana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya.